Wabes, bagaimana agar kami anak muda bisa berbisnis tapi tidak punya modal? Sedangkan berbisnis di masa sekarang harus banyak modal. Bagaimana Maya? Oke, saya ambil riwayat Rasulullah dulu. Kemudian apa yang terjadi sekarang? Apakah Rasulullah dulu, apa modal utama Rasulullah di saat memulai membangun ekonominya? Bukan uang, saudaraku. Bukan uang, tetapi kepercayaan. Tetapi karena kepercayaan, mama, sahabat-sahabatku, saat ini tidak sedikit pemuda dan tidak sedikit orang susah dipercaya di dalam suatu pekerjaan. Begitu pentingnya membangun sebuah kepercayaan karena dia adalah modal yang paling utama. Bagaimana bisa kita dipercaya? Janganlah kita menjadi pemalas. Di saat kita mendapat suatu pekerjaan, nikmatilah pekerjaan itu, jangan mengeluh. Kecuali di luar sana ada yang lebih baik, maka silakan memilih. Modal pertama sekarang adalah modal kepercayaan. Bagaimana orang bisa percaya kepada kita? Orang, ciri-ciri orang yang bisa dipercaya secara fisik, pertama, dia ulet, tidak mudah mengeluh, dan jika diberikan amanah, dia jujur. Itu modal awal. Wambes, saya ini sudah mau amanah, saya ini sudah maju jadi lillahi ta'ala, saya ini mau apa? Mau amanah. Jika itu, maka langkah kedua, perbanyak silaturahmi di lingkungan, perbanyak persaudaraan di lingkungan. Dengan seringnya bertemu dengan saudara-saudara yang lain, maka saudara yang lain akan menilai diri kita. Apakah kita ini orang yang bisa dipercaya? Apakah kita ini orang yang bisa amanah? Itu akan ketahuan dalam kehidupan sehari-hari pergaulan. Maka yakinlah, insya Allah, bisa jadi orang-orang yang kita ketemu ini memiliki modal dan mereka mau memodali kita dalam usaha karena dia sudah mengenali kita, karena kita sudah sering menjalin silaturahmi. Itu langkah kedua. Perbanyak silaturahmi di lingkungan masing-masing. Yang ketiga, baik-baik sama orang. Jangan suka menghina, jangan suka mencela, jangan suka mencari membuka aib orang. Karena itu jika dilakukan setiap saat, baik di media sosial, maka itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini akan terbawa di dunia nyata, maka itu adalah sifat buruk. Maka tentunya orang akan jauh dengan kita. Karena orang akan percaya kita memberi modal atau bekerja sama, dilihat dulu orang ini siapa. Bagaimana orang mau mengenal kita kalau kita silaturahminya sedikit? Maka yang terjadi adalah jika hal-hal ini tidak diindahkan atau jika hal-hal ini tidak dijalankan, maka tidak sedikit pemuda mengambil jalan pintas. Apa itu? Begal, rampok, curi. Dan langkah itu tidak dilakukan, maka kehidupannya akan terus semakin menjauh dari sifat amanah, sikap orang dipercaya. Itu jawaban saya, sahabatku. Ramlan James, yaitu perbanyak teman baik di medsos maupun di lapangan. Yakinlah, semakin banyak saudara, semakin kita menunjukkan rendah hati di depan sahabat-sahabat kita. Saya sangat yakin modal atau usaha berjalan seperti yang diriwayatkan dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Ahmad di 13. Minta masukan dari Pak Mayor nih. Tempat saya biar ada komunitas peta di mana membangun komunitas peta. Wilayah di mana?
Baik, untuk memang berat ya, sangat-sangat berat untuk memulai membangun prioritas peta ini. Karena simpatisan peta dan orang-orang yang ingin membangun peta ini sudah banyak tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tersebar orang-orang yang pernah berusaha membangun peta ini, mulai dari ujungnya Aceh sampai Papua. Tapi hampir semuanya gagal membangun komunitas ini. Kegagalannya di mana? Kegagalannya adalah mereka membawa peta ini layaknya seperti ormas, padahal tidak demikian. Seharusnya peta ini dibawa layaknya seperti komunitas, membangun ekonomi, dan tentunya sistemnya harus dipelajari. Cara mempelajari sistemnya yaitu datangi tempat saya di mana saya berada. Ya, bawa bekal selama 3 hari, bawa laptop, temui saya. Saya akan transfer ilmu secara gratis selama kurang lebih 3 hari 2 malam, yaitu teori praktek, karena harus menggunakan laptop. Nah ini saudaraku, jadi silakan belajar. Lanjut. Ya, selamat datang sahabatku semuanya ya, Umaira apa dari Jadi Ponto, selamat datang ya. Di sini kita lihat nih. Ya, oke lanjut. Oh ya, ini Lu Chandra yang nanya buat dari perusahaan tadi. Bang Wes, izin alasan saya untuk keluar dari PT karena pemikiran saya. Karena pemikiran saya untuk menjalankan profesi dan terjun ke dunia kuliner sudah mantap nih menjalankan bisnis profesi sama kuliner. Negara luar aja yang datang Indonesia mampu kaya di negara kita, masa saya nggak bisa kaya di negara saya? Baik, pertanyaan sahabat Nur Chandra, alasannya sudah mantap untuk keluar dari perusahaan yang sekarang di tempat bekerja, sekarang di tempat mendapatkan gaji ya, dengan pemikiran untuk menjalankan konveksi dan terjun ke dunia kuliner sudah mantap. Oke sahabatku, di sini saya sampaikan yang saya katakan tadi bahwa itu harus pemikiran cerdas. Maka itu kalau sudah diambil keputusan itu, maka pesan saya adalah perbanyak silaturahmi, perbanyak kawan, perbanyak saudara, baik di media sosial maupun di lingkungan masing-masing. Karena apalah artinya kita membangun usaha, namun kita tidak punya jaringan, tidak punya saudara, tidak punya sahabat, siapa yang mau belanja produk? Tidak sedikit pengusaha bangkrut, tidak sedikit pengusaha gulung tikar karena mereka tidak punya jaringan di dalam memasarkan produknya. Maka saudaraku, khususnya Chandra, kalau memutuskan itu, maka segera bangun komunikasi baik di media sosial maupun di tempat lapangan, dan rendahkan hati kepada siapapun, layani siapapun, baik kepada siapapun, agar mereka mau membeli produk yang kita buat bukan karena hibah, tetapi karena cinta. Ini dia. Sudah Malaysia. Oh, ini ada dari luar negeri nih. Ya. Pak Mayor, apakah saya dari Malaysia bisa menjadi ahli peta? Muhammad Sujai.
Baik sahabatku Muhammad Sujai, ini pertanyaannya sangat bagus. Perlu diketahui bahwa beberapa waktu silam, beberapa tahun lalu, itu di Malaysia sudah pernah terbentuk peta yang disebut Divisi Peta Malindo dengan logo harimau. Bahkan kader-kader peta ini di Malaysia terkadang mendapat undangan dari KBRI di Dubes, kedutaan besar RI yang ada di Malaysia. Sebagai contoh, dulu waktu ada pertandingan sepak bola antara Malaysia dan Indonesia, maka kader peta dikasih karcis gratis, undangan gratis untuk menonton melalui duta besar RI yang ada di Malaysia. Dan dulu sudah pernah ada produk buatan di sana yaitu keripik, dan bahkan kerjasama dengan salah seorang tempat berasal dari Bangladesh yang ada di Malaysia. Harapan saya, ini peta simpatisannya sudah ada di hampir berbagai negara seluruh dunia. Di Amerika ada, di Arab Saudi ada, di Taiwan ada, di Hong Kong ada, di Belanda ada, Korea Selatan ada, di Oman ada, di Singapura ada, di Brunei ada, di Timur Leste ada, bahkan ada sampai ke Perancis, di Jepang ada. Namun yang paham sistem ekonomi peta baru yang ada di Malaysia. Namun singkat cerita, kader peta yang dari Malaysia ini keduanya kembali ke Indonesia, sehingga sistem ekonomi peta di sana nggak berjalan, namun komunitasnya tetap ada. Mereka masih menjalin silaturahmi. Mereka masih bangga menggunakan seragam peta jika ada undangan dari kedutaan besar RI yang ada di Malaysia. Ingat, jangan gunakan peta sebagai kendaraan politik dan berpolitik. Artinya, saudaraku yang di Malaysia boleh menjadi ahli peta. Lanjut. Tuh, pertanyaan tuh. Ini Umaria Mujahidah. Karae, saya masih muda, baru aja bikin usaha produksi sandal kulit. Mohon petunjuknya biar berkembang. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana ya? Baik. Siapa? Namanya tadi siapa? Umaria Mujahidah. Umaria Mujahidah di Jeneponto. Ini satu kampung sama Pardes ya. Pertanyaannya apa? Ya, dia punya usaha sandal kulit. Punya sandal kulit. Masih muda, baru aja bikin usaha produksi sandal kulit, mau petunjuknya biar berkembang. Oke, baik sahabatku. Kepada sahabatku Humaira Mujahidah yang ada di Jeneponto sekarang, yang baru membuka produksi sandal kulit. Tangerang apa Jeneponto? Hah? Oh, usahanya ada di Tangerang. Baik. Di dalam mencapai untuk bersaing di bisnis yang ada sekarang, karena sistem ekonomi yang sedang berlangsung sekarang adalah sistem kapitalisme. Artinya sistem kapitalisme ini akan menguras daya keuangan, daya tenaga kita untuk memviralkan dan memperkenalkan produk kita. Bisa dengan bayar iklan di TV, bayar iklan di YouTube, bahkan tidak sedikit pamflet-pamflet. Itu yang sekarang marak. Artinya siapa yang memiliki banyak uang, maka usahanya yang lancar. Itu sistem kapitalisme. Maka sahabat-sahabatku semuanya, bagi saudaraku yang memiliki produk,
saran saya masih sama. Perbanyak saudara atau sahabat, baik lewat media sosial maupun dalam pergaulan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, rendahkanlah hati kita di depan sahabat kita agar timbul kecintaan karena kita memiliki sifat yang baik yang tadinya mungkin kurang suka dengan produk kita. Namun sifat kita menunjukkan kebaikan, menghormati orang, maka akhirnya dia mau menjadi konsumen kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya ini kualitas ya paling tidak harus sama dengan kualitas tempat lain. Ya kurang lebih seperti itu. Ya banyak komunitas. Baik saudara-saudaraku, karena di sini sudah masuk waktu asar, saya sampaikan kepada sahabatku, kita berhenti dan saya doakan kita ketemu lagi di masa depan karena membahas kepemimpinan ini sangat panjang waktunya. Terima kasih bagi sahabatku yang sudah ikut nimbrung di sini. Semoga ini bermanfaat baik buat diri saya, buat sahabat saya, buat agama kita, bangsa, negara, dan generasi masa depan yang ini. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Merdeka! Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maris. Nanya yang gituin itu belum dihubungi deh. Orang dulu. Allah. Bawa apa nih? Ada yang nanya tadi, yang giveaway belum dihubungi deh. Loh, terima kasih. Apa bunda tadi mah? Apa ini? Nasi padang. Ini aja belum dimakan. Makan dulu. Ya mau makan di sini sama aja. Ayo makan Riz. Makan di mana? Kemarin tuh Bang, pada subscribe itu hitungannya masih puluhan ya, masih 60, 70, tapi susu udah masuk. Apa? Susu Hopton. Temanku marketingnya. Oh, di videonya. Aku bikin